Viral beroperasi kembali tambang yang disebut sudah ditutup KDM. Barisan truk tambang terlihat kembali melintas di Jagabaya. Masalah tambang, saya mendukung sepenuhnya kebijakan Pak Bupati, 1000%. Tanah Bogor itu tanah keramat. Jangan macem-macem di Bogor. Bayangin, yuk dalam beberapa tahun saja, harta seorang pejabat bisa melonjak sampai 1.200%. Ini yang sekarang jadi sorotan publik di Kabupaten Bogor. Ada desas-desus terkait isu tambang yang dibuka kembali di Bogor setelah Kang Deddy Mulyadi menutup tambang tersebut, teman-teman. Wakil Bupati Bogor juga hari ini menjadi sorotan lantaran dia mendukung Bupati Bogor untuk kembali membuka tambang yang ada di Bogor. Wakil Bupati Bogor Jaro Ade ini diduga memiliki tambang karena angka kekayaannya naik drastis, teman-teman. Entah ini berita yang benar atau tidak, tetapi saya rasa segala kemungkinan itu mungkin ada gitu ya. Apalagi dengan menaiknya kekayaan Wakil Bupati Bogor yang sangat drastis, ini juga perlu kita curigai gitu ya teman-teman. Coba kita lihat dulu bagaimana komentar Wakil Bupati Bogor ini terkait permasalahan tambang yang meminta agar dibuka kembali ya karena dia mendukung Bupati Bogor. Kemudian soal jalan tambang yang nanti akan dibangun sebagai akses mobil-mobil truk menuju pertambangan tersebut, teman-teman. Oke, kita langsung saja lihat videonya bareng-bareng. Silahkan. Viral beroperasi kembali tambang yang disebut sudah ditutup KDM. Dan saya tetap punya pesan, tanah Bogor itu tanah keramat. Jangan macem-macem di Bogor. Siapa yang memuliakan tanah Bogor, maka dia akan mendapat keberkahan. Siapa yang merusak tanah Bogor, maka dia akan dihinakan. Itu pesan saya. Sehingga saya ketika jadi gubernur, pertama saya berlari ke puncak, memperbaiki kesalahan Pemprov Jabar, merubah kawasan hijau menjadi kawasan wisata, walaupun diprotes oleh anak saya. Nih yang itu seminggu menjelang itu mau ke Hibich karena lihat di foto-foto. Setelah itu dia tahu dibongkar ayahnya, datang ke rumah, ayah, itu jadi nih yang kadinya tuh. Dan ya minimal dibongkar satu titik sudah nyelamatin Cisarua. Apalagi kalau dibongkarnya banyak titik, selamat seluruh alam raya. Ya benar. Nah, ke depan PR saya itu adalah menjaga kelestarian ini semua. Sudah dibahas ya Pak terkait forum pajak Pak. Ini masalahnya apa? Yang jalan apa masalah tambang? Tambang Bang. Kalau masalah tambang, saya mendukung sepenuhnya kebijakan Pak Bupati, 1000%. Ya. Nah, saya perlu sampaikan 3 hal. Pertama, pembangunan pemerintah itu yang menjadi wajib pembangunan dasar itu, pertama infrastruktur. Infrastruktur berarti butuh material. Kedua, kesehatan. Kalau memperbaiki seluruh infrastruktur kesehatan juga perlu material. Yang selanjutnya pendidikan. Anak-anak kita harus sekolah. Kan gitu. Ini juga perbaikan seluruh sekolah memerlukan juga material. Pembangunan MBG memerlukan material. Pembangunan koperasi Merah Putih membutuhkan material. Jadi menurut saya, apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur sudah tepat, sudah benar. Menyampaikan surat edaran. Untuk apa? Untuk melakukan evaluasi pembenahan tambang. Maka melibatkan para akademisi ITB dan IPB. Dan itu didukung sepenuhnya oleh Pak Bupati maupun oleh Wakil Bupati. Kan seperti itu. Termasuk kebutuhan pembangunan strategi nasional PSN juga membutuhkan material. Kita ada bendungan Cibeet, belum pembangunan tol. Nanti BSD Bogor juga mau dilaksanakan pembangunan. Kan semuanya juga membutuhkan material.
Kan seperti itu. Belum lagi pembangunan yang Kabupaten Bogor. Pak Bupati sedang menggalakkan untuk percepatan perbaikan jalan-jalan yang rusak, infrastruktur. Semuanya bermuara butuh material. Kalau material juga kita belanja dari jauh, harga satuannya tidak masuk dengan satuan yang sudah ditetapkan oleh APBD Kabupaten di dalam Perda. Contoh, harga satuan misalnya kita untuk material 350 per kubik. Kalau beli dari luar bisa sampai Bogor itu mencapai 525 atau 550. Sehingga bagi pelaksana pekerjaan itu akan rugi. Sehingga yang harus diwanti-wanti, diwaspadai adalah jangan sampai nanti pekerjaan di tengah perjalanan ditinggal karena tidak ada material. Kan begitu. Nah, dan selanjutnya aspirasi masyarakat yang muncul pro dan kontra semuanya benar. Yang muncul terkait dengan pro, mungkin ada kehidupan di wilayah areal kegiatan penambangan maupun jalur-jalur pertambangan. Yang juga menolak karena mereka kehidupannya tidak terdampak oleh dibukanya tambang. Tapi yang ada misalnya di perjalanan kena debu dan yang lain-lain. Nah, sehingga Pak Bupati sudah beberapa kali menyampaikan dan menerima dari teman-teman di saat audiensi, kuncinya sabar dulu, berikan sepenuhnya kepada pemerintah agar pemerintah ini ada waktu untuk berbenah. Pak Gubernur ingin membangun jalan provinsi sesuai dengan kewajiban, Gunar sampai Parung Panjang. Ini sudah dibangun. Hari ini sekarang pun juga sudah turun lagi anggaran, sudah ditenderkan oleh provinsi untuk pelaksanaan kurang lebih 100 miliar. Itu dari bantuan yang provinsi, belum lagi jalan-jalan kabupaten. Jadi saya minta kepada semua pihak dan terima kasih juga kepada para netizen semuanya. Saya mohon dengan hormat menyikapi tentang persoalan pertambangan di Kabupaten Bogor. Mohon semuanya bijak. Semuanya tidak ada yang salah, semuanya benar. Tunggu ending akhirnya. Pertama, kami pemerintah Kabupaten Bogor atas perintah Pak Bupati untuk mempercepat jalur jalan tambang. Anggaran sudah disiapkan oleh Pak Bupati 100 miliar. Kami sedang berupaya kolaborasi dengan para pengusaha untuk mendapatkan hibah agar bisa menekan angka anggaran dari APBD untuk penghematan. Kalau tanahnya bisa dapat hibah kan kita lumayan, kan seperti itu. Nah, inilah alternatif solusi yang terbaik jangka panjang untuk persoalan jalan untuk kepentingan para pengusaha tambang, kan seperti itu. Jadi Pak Gubernur pun juga sudah beberapa kali menyampaikan, apakah ada jalan kalau tambang yang dibuka secara parsial tidak melewati jalur jalan Parung Panjang karena sedang pembangunan. Alternatifnya pakai jalur mana? Kalau pakai jalur Rumpin, terus jembatan yang penyeberangan ke Gunung Sindur yang kemarin diperbaiki oleh kebijakannya Pak Bupati, nah itu kan hanya untuk 8 ton. Nah, sehingga sebelum punya jalan tambang, solusinya untuk tronton kemungkinan belum ada solusi. Kalau untuk mobil-mobil kecil, kita tinggal hanya nunggu kebijakan Pak Gubernur dengan Pak Bupati sehingga memikirkan progres percepatan pembangunan yang dilakukan oleh APBN maupun APBD 1 maupun APBD 2, semua untuk kehidupan masyarakat. Salah satunya membutuhkan material. Rumah tidak layak huni pun untuk kita bangun, untuk kita perbaiki butuh material. Ya, gitu. Terkait kompensasi gimana, Kang? Terkait kompensasi sudah beberapa kali disampaikan oleh Pak Gubernur. Pak Gubernur mengira jumlahnya itu terdampak tambang itu 3.000. Sehingga Pak Gubernur bisa setiap bulan memberikan kompensasi. Ternyata dari mulai 6.000 bertambah 9.000 bertambah ke 18.000. Dan itu bukan kewenangan kami. Kami hanya menyampaikan aspirasi berbentuk surat maupun secara audiensi kepada Pak Gubernur. Inilah fakta aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Jadi semuanya
tidak ada yang salah, semuanya sedang berupaya. Tapi kesimpulannya adalah saya minta sabar dulu. Pak Gubernur, Pak Bupati tentu punya konsep yang terbaik, jangka pendek, menengah maupun jangka panjang untuk kepentingan Kabupaten Bogor. Terima kasih. Bayangin, yuk dalam beberapa tahun saja, harta seorang pejabat bisa melonjak sampai 1.200%. Ini yang sekarang jadi sorotan publik di Kabupaten Bogor. Data dari Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau LHKPO milik Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan kekayaan Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi atau yang dikenal sebagai Jaro Ade mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Pada laporan tahun 2018, total hartanya tercatat sekitar 4,78 miliar rupiah. Namun dalam laporan terbaru tahun 2024, angkanya melonjak menjadi 62,14 miliar rupiah. Artinya hanya dalam beberapa tahun terjadi kenaikan sekitar 57 miliar rupiah atau meningkat hampir 1.200%. Mayoritas kekayaan itu berasal dari tanah dan bangunan senilai 45,9 miliar rupiah, lalu kendaraan dan mesin mencapai 11,4 miliar rupiah, ditambah kas miliaran rupiah lainnya. Data ini merupakan laporan resmi yang disampaikan kepada KAPK sebagai bentuk transparansi pejabat publik. Tapi yang sekarang mulai jadi pertanyaan publik adalah satu hal. Apa yang membuat lonjakan harta ini bisa terjadi begitu cepat? Menurut kalian wajar atau perlu penjelasan lebih terbuka ke... Oke teman-teman, terkait permasalahan tambang yang ada di Bogor, hari ini Kang Deddy Mulyadi masih melakukan kajian ya terkait tentang jalan tambang yang memang akan dibangun ya. Karena jangan kemudian ketika tambang dibuka lagi, kemudian truk-truk odol itu melewati jalan-jalan yang dibangun oleh provinsi. Perusahaan-perusahaan tambang harus bertanggung jawab atas segala kerusakan, ya, termasuk membuat jalan tambang, teman-teman ya. Kenapa sih Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur menutup tambang tersebut? Apakah Kang Deddy Mulyadi itu tidak tahu bahwa setiap pembangunan membutuhkan material gitulah? Dan dengan ditutupnya tambang yang ada di Bogor atau yang ada di Jawa Barat itu artinya menurunkan bahan pembangunan atau material, teman-teman. Ya sebetulnya Kang Deddy Mulyadi pasti punya pemikiran soal itu, tetapi yang menjadi kajian dari Kang Deddy Mulyadi, yang menjadi alasan dari penutupan tambang tersebut kan karena pengurusakannya luar biasa, dampaknya luar biasa, tetapi yang menikmati hasil dari tambang itu hanya segelintir orang gitu ya. Sementara masyarakat di sekitar banyak sekali mengeluhkan, mulai dari kecelakaan di jalanan, mulai dari kematian ya yang ada di lokasi tambang, kerusakan jalan, debu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tentu Kang Deddy Mulyadi juga tidak menutup mata bahwa pertambangan itu juga sangat butuh gitu ya, kita itu butuh bahan material, tetapi ya harus memikirkan dampak-dampak ekologis gitu loh. Jangan sampai kemudian kita mengesampingkan ya, pentingnya menjaga alam, pentingnya menjaga wilayah agar tetap asri gitu ya. Karena selama ini dari hasil tambang yang ada di manapun ya, yang ada di Jawa Barat terutama yang ada di Bogor, itu setiap hari mungkin dapat puluhan atau bahkan miliaran gitu ya. Dapat puluhan juta pengusahanya, miliaran juta gitu. Tetapi masyarakat tidak merasakan nilai positif, dampak positif dari aktivitas pertambangan tersebut. Artinya pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar itu cenderung tidak ada sama sekali gitu ya. Yang kaya ya mereka para pengusaha gitu. Sedangkan dampaknya, yang menerima dampaknya adalah masyarakat sekitar. Mulai dari banjir, mulai dari kecelakaan, polusi dan lain sebagainya, jalan rusak dan lain sebagainya, teman-teman ya. Tentu Kang Deddy Mulyadi juga sadar bahwa kita membutuhkan bahan material untuk pembangunan, teman-teman. Ya termasuk membangun jalan provinsi juga butuh bahan material gitu loh. Tapi ya harusnya kita itu punya nilai-nilai sebagai seorang manusia untuk menjaga alam dan jangan sampai aktivitas pertambangan itu mengesampingkan pentingnya ekologis, menjaga ekologis gitu ya. Pentingnya untuk kita itu mencegah dari segala keburukan yang terjadi gitu. Mulai dari kebanjiran, kelongsoran, ya, jalan rusak dan lain sebagainya teman-teman. Ya mungkin itu saja. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.